Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, jamaah shalah Raudhatul Jannah Pengadilan Agama Jambi. Semoga semuanya dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat, dan tanpa terasa pada hari ini kita juga telah melaksanakan puasa memasuki hari ketiga. Salawat dan salam tidak lupa pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian yang kami muliakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang kami bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan pada kamu untuk berpuasa. Kenapa diwajibkan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana itu diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sebuah pertanyaan mendasar yang selalu kita pertanyakan terkait dengan ibadah puasa ini adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa? Al-Quran hanya memberikan gambaran, puasalah kamu sebagaimana umat sebelum kamu berpuasa. Di dalam kajian usul fikih itu ada dikenal namanya illat. Illat itu adalah sebab dikerjakannya sebuah perbuatan. Kalau usul fikih itu setidaknya ada 3 illah. Pertama illat syar'i, yang kedua illat qiyasi, dan yang ketiga illat istislahi. Illat syar'i ini kita itu tidak diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkritisi. Ketika kita diwajibkan berpuasa, ya silahkan laksanakan puasa itu tanpa perlu mempertanyakan lagi kenapa saudara harus berpuasa. Sama seperti ilat keharaman kita untuk memakan daging babi, itu juga berasal dari ilat syar'i yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ini haram, tidak boleh dimakan. Sementara ilat qiyasi itu adalah terkait dengan teori qiyas. Misalkan seorang koruptor disamakan dengan seorang pencuri. Ilatnya apa? Ilatnya sama-sama mengambil hak orang. Sedangkan ilat istislahi itu adalah lebih condong kepada ilat yang lebih mementingkan kepada kemaslahatan umat. Nah, terlepas dari 3 ilat tersebut di atas, bahwasanya salah satu kewajiban puasa itu ketika kita membaca kitab Tanbihul Ghafilin, itu disebutkan terkait dengan penciptaan akal dan nafsu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal,
dan nafsu, dua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dipanggil adalah akal. Akal dipanggil, wahai akal, man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa saya? Akal menjawab, saya adalah hambamu yang dhaif, hambamu yang lemah, dan engkau adalah Tuhanku yang menciptakan aku. Satu kali. Kali kedua Allah juga bertanya, wahai akal, man anta wa man ana. Kembali akal menjawab, saya adalah hambamu yang dhaif dan engkau adalah Tuhanku yang menciptakan aku. Terakhir Allah juga bertanya, wahai akal, man anta wa man ana. Kembali akal menjawab dengan jawaban yang serupa. Allah mengatakan, wahai akal, engkau adalah makhluk yang paling mulia yang aku ciptakan di muka bumi ini. Kemudian dipanggil nafsu. Wahai nafsu, kemarilah engkau. Allah bertanya, man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa saya? Apa jawab nafsu? Aku adalah aku dan kau adalah engkau. Satu kali. Oke, kata Allah. Kemudian atas jawaban itu nafsu disekolahkan oleh Allah ke neraka selama 100 tahun. Tahu 100 tahun disekolahkan di neraka. Setelah menjalani proses selama 100 tahun, nafsu dipanggil kembali. Wahai nafsu, man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa saya? Kembali nafsu menjawab, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Masih tetap bertahan. 2 kali. Kali ketiga nafsu dimasukkan, disekolahkan kembali ke neraka yang penuh dengan kelaparan selama 100 tahun. Selama 100 tahun setelah kembali dipanggil, barulah nafsu menghadap dengan kondisi keadaan yang lemas karena tidak makan. Man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa saya? Kata Allah. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku. 3 kali, dan itu pun setelah dimasukkan ke dalam neraka selama 300 tahun baru nafsu mengakui kalau dia itu adalah hamba ciptaan Allah. Kenapa? Sombong sekali gitu. Begitu sombongnya nafsu ini, padahal dia adalah makhluk ciptaan Allah juga. Karena sifat sombong inilah yang menjadi momok bagi diri kita, yang bisa membahayakan kita. Terkadang kita sombong dengan keilmuan kita, kita sombong dengan harta kita sombong dengan jabatan kita, seolah-olah kita itu hidup selamanya itu. Dengan kekuasaan yang ada pada kita bisa membuat orang terzolimi dan teraniaya. Dan contoh paling konkret yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait peristiwa kesombongan yang besar ini, itu adalah terdapat pada surah Yunus. Kita tahu sejarah mencatat hebatnya seorang Fir'aun. Fir'aun itu punya segalanya. Dia punya harta yang banyak, punya kekuasaan yang luas, dia juga punya pengetahuan yang hebat. Buktinya apa? Arsitektur yang dibangun pada masa Fir'aun itu sampai sekarang masih bertahan. Contohnya apa? Itu yang segitiga itu apa namanya? Piramid. Di depan piramid itu ada patung sphinx. Gitu juga kalau kita pergi ke museum di Mesir itu makam-makam yang dibuat itu luar biasa sekali. Dan itu tercatat dalam sejarah, masuk dalam museum yang ada di Mesir itu. Begitulah arsitek yang dibangun oleh Fir'aun. Begitu hebatnya Fir'aun. Dan kesombongan paling besar Fir'aun itu adalah mengaku sebagai Tuhan. Apa yang terjadi yang akhirnya Allah berikan kepada Fir'aun? Dia sudah merasa hebat, merasa besar, ilmunya banyak, ilmunya hebat, hartanya banyak, kekuasaannya begitu luas.
Terkait peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala merekam dalam Al-Qur'an pada surah Yunus ayat 90 hingga 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduh. Jadi ketika terjadi bentrok antara Nabi Musa dan Fir'aun marah, tangkap, habisin. Maka dikejarlah Nabi Musa beserta pengikutnya. Nah, ketika sudah pada posisi mentok, tidak bisa lagi mau mundur ke belakang dikejar pasukan Firaun dan maju ke depan, itu ada samudra atau sungai Nil yang begitu luasnya. Apa kata Allah? Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Kami izinkan Nabi Musa dan berikut Bani Israel untuk menyeberangi lautan ini. Di belakang Nabi Musa itu diikuti oleh fa'atba'ahum fir'aun wa junuduh. Jadi di belakangnya dikejar, diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya. Bagian wa'adwa dalam kondisi yang sangat emosional dan penuh permusuhan. Artinya kalau dia dapat menangkap Nabi Musa itu, dapat menangkap para pengikutnya, habislah ketika itu dibunuh seketika. Begitulah kondisinya kalau kita gambarkan. Hatta idza adrakahul gharaqu. Nah, ketika sudah pada di pertengahan, Musa sudah mulai sampai kepada tepi, mulailah air itu surut dan mulai terasa kondisi laut itu akan menutup kembali. Kalau sebelumnya kan terbuka. Jadi Allah merintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, maka terbuatlah jalan melintas di tengah-tengah. Ketika pengikut Fir'aun sudah sampai pada tengah-tengah dan ketika kondisi sudah mau tenggelam, hatta idza adrakahul gharaqu, qala, kata Fir'aun, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Apa kata Fir'aun? Wahai Allah, aku beriman kepadamu sebagaimana berimannya tiada Tuhan yang diyakini oleh Bani Israel. Jadi ketika sudah kondisi mau tenggelam, barulah Fir'aun mengakui kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin. Jadi saya ini tergolong adalah orang yang muslim, orang yang mesti diselamatkan. Nah, itu kata Fir'aun. Apa jawab Allah? Al-ana waqad asaita. Wahai Fir'aun, kenapa sekarang engkau menyesal? Qabla wa kunta minal mufsidin, kata Allah, sebelumnya engkau adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi ketika sudah mau tenggelam, dia menyampaikan kepada Allah, aku beriman kepadamu dan aku meyakini Tuhan Bani Israel dan aku tergolong orang muslim, kata dia. Tapi Allah menjawab, kenapa sekarang engkau baru menyesal? Padahal sebelumnya engkau adalah orang yang selalu membuat kerusakan di muka bumi. Maka jawab Allah lagi, "Falyauma, maka pada hari ini nunajjika bi badanika, jasadmu akan kami selamatkan. Litakuna liman khalfaka ayat, untuk menjadi tanda bagi generasi, untuk menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang." Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Ini maka kata Allah, hari ini kami selamatkan jasadmu untuk menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang. Peristiwa ini terjadi pada abad 12 sebelum Masehi. Diberitakan oleh Al-Quran pada abad 15 ketika Rasulullah SAW, dan tidak ada tahu di mana jasad Fir'aun. Yang menjadi fokus kita, wal yauma nunajjika bi badanika. Hari ini kami selamatkan jasadmu, kata Allah.
Tidak ada yang tahu. Dan kita pun tahu dari pemberitaan Al-Quran ketika ini sudah sampai kepada kita. Maka pada abad ke-18 96 seorang purbakala, ahli purbakala itu yang menemukan di Wadi Al-Muluk, lembah para raja yang terletak di seberang sungai Nil, terbungkus dalam bumi. Pada tahun 1907 sejarawan, ahli pakar sejarawan membuka sarung mumi itu, dan Masya Allah mayatnya dalam kondisi yang utuh. Dan inilah yang disebut dengan Fir'aun. Pada tahun 1975 seorang pakar bedah Perancis, Maurice Bucaille, itu mencoba melakukan bedah, diizinkan oleh pemerintah Mesir melakukan bedah, dan dia menemukan di sekujur tubuh Fir'aun itu banyak terdapat garam. Dan ketika dikonfirmasikan, dibandingkan dengan ayat Al-Quran, ketika itulah dia menyatakan masuk Islam terhadap hasil penelitian pembedahan jasad Fir'aun itu. Dan ini sampai sekarang jasad Fir'aun ini masih ada di Museum Mesir. Dan kalau mau lihat itu masih di dalam ruangan tertentu. Ya, kalau kita masuk itu dia dikenakan biaya sendiri, tidak boleh bawa kamera. Nah, ini jasad yang ditemukan ini. Apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwasanya seorang Fir'aun itu adalah orang yang besar, orang yang luar biasa hebatnya, orang yang luar biasa pintarnya, dan orang yang luar biasa kayanya. Tapi pada akhirnya dia juga akan mati di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah sehebat apapun kita, sesombong apapun kita, apa yang kita miliki adalah satu hal yang sementara saja. Oleh karena itu, mari melalui puasa Ramadan ini kita semakin meningkatkan amal ibadah kita, menjadi pribadi yang setidaknya bisa lebih baik lagi, yang bisa menahan segala keinginan yang ada pada kita. Karena keinginan kita itu besar sekali. Kemarin saya coba main-main ke Pasar Beduk. Jadi kalau lihat Pasar Beduk tuh rasanya semua yang ada di pasar itu mau kita pindahkan ke meja makan kita. Boleh tadi ibu-ibu itu. Tidak salah lagi. Tapi apa yang terjadi sesudah kita berbuka, itu lihatannya tidak selera lagi itu. Nah itulah yang namanya keinginan, ya. Karena saya juga sudah coba kemarin sampai ya kaget juga saya kan. Nah itulah namanya keinginan yang lebih dari kebutuhan kita. Karena pada dasarnya kebutuhan perut kita itu paling hanya sepiring 2 piring nasi dan tidak akan bisa lebih dari itu. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.